selamat datang di Sinemasik ngobrolin film asik. Balik lagi sama aku Ayun, dan kali ini kita akan bahas film dokumenter Indonesia, yaitu Semesta. Aku jamin video kali ini spoiler banget, jadi buat kalian yang gak mau kena spoiler, silahkan skip video ini. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas filmnya. Siapa sangka, berdasarkan pendapat YouGov Cambridge Globalism Project, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penyangkal krisis iklim terbanyak. Jumlahnya sekitar 18% dari 1.001 responden. Tiap bencana datang melanda, baik buatan manusia maupun murni bencana alam, mayoritas masyarakat Indonesia dengan lapang mengatakan bahwa itu adalah ujian dari Tuhan, balasan atas perbuatan zina manusia masa kini, akibat pergaulan bebas, dan sebagainya. Sering kita lupa bahwa alam adalah rumah yang diciptakan Tuhan dan manusia ada untuk hidup seimbang dengannya. Hidup seimbang dengan alam, itulah kira-kira yang coba diangkat di film garapan sutradara Khairunisa yang bekerja sama dengan Tanakhir Films. Diproduseri Nicholas Saputra dan Mandi Marahimin, film dokumenter berdurasi 1,5 jam ini berhasil menceritakan tentang 7 orang dari daerah dan latar belakang yang berbeda-beda dengan usaha-usaha kecil mereka untuk menghormati dan menjaga kelarasan mereka dengan alam sesuai iman, agama, dan kepercayaan masing-masing. Daerah pertama sekaligus pembuka dalam film ini ialah Ubud Bali. Tokoh budaya Cokorda Raka Kertyasa bersama segenap umat Hindu menjadikan momentum Hari Raya Nyepi sebagai hari istirahat alam semesta. Dihentikannya penggunaan listrik, transportasi, dan industri selama 1 hari ternyata memberi efek luar biasa dalam pengurangan emisi harian di Bali. Kemudian cerita bergulir di tempat kedua, yaitu Dusun Sungai Utik, Kalimantan Barat. Agustinus Pius Inam selaku kepala dusun memastikan pentingnya penduduk desa memahami dan mengikuti langkah tata cara adat dalam melindungi dan melestarikan hutan. Bagi masyarakat hutan adat di Dusun Sungai Utik, tanah adalah ibu, sedangkan air adalah darah. Lalu di lokasi ketiga berbicara tentang seorang pemimpin Katolik di Bea Muring Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Romo Marcelus Hasan memanfaatkan energi baru dan terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohoda yang tak cuma ramah lingkungan, akan tetapi menjadi solusi pemerataan listrik bagi masyarakat pedalaman. Kemudian di lokasi keempat ada cerita dari mama-mama Papua di Kapacol, Papua Barat yang membuat sasi di pesisir desanya untuk menjamin regenerasi biota laut yang kian terancam. Lalu di lokasi kelima, penonton diajak melihat bagaimana masyarakat Pameu Aceh dipimpin oleh Imam Desa Muhammad Yusuf memilih berdamai dengan alam ketika gajah-gajah liar memasuki desa dan merusak panen. Di lokasi keenam, penonton diajak melihat pandangan baru tentang praktik toyib yang telah diamalkan oleh Iskandar Waworuntu bersama keluarganya yang menetap di Yogyakarta untuk menjadikan kita rahmat bagi tubuh kita sendiri dan alam sekitar. Lokasi ketujuh sekaligus penutup film ini bercerita tentang kebun urban di Jakarta dan bagaimana masyarakat urban tak semestinya jadi alasan kita terputus dengan alam. Ketujuh cerita ini memperlihatkan langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan bersama untuk memelankan dampak krisis lingkungan. Dari ketujuh cerita tersebut, kita diingatkan bahwa kerendahan dan kecukupan adalah kunci dari keberlangsungan alam dan tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Pengambilan sudut pandang pada film ini cukup dekat dengan penonton Indonesia, melihat masyarakat Indonesia mayoritas religius. Melihat krisis lingkungan menggunakan kacamata agama atau kepercayaan, semestinya cukup menyentuh penonton Indonesia. Apalagi untuk ukuran film dokumenter, film ini terbilang ringan. Tapi meskipun begitu, jangan kemudian disalahartikan bahwa krisis iklim bisa selesai hanya dengan tindakan sederhana individu ya teman-teman. Tentu krisis lingkungan itu tetap butuh para pengambil kebijakan untuk penanganannya. Oke, selanjutnya masuk ke skor. Dari aku, skor film ini 8,5. Terharu aku lihat filmnya, Indonesia super indah luar dalam guys. Nah, gitu aja review film dokumenter Indonesia kali ini. Semoga info ini bermanfaat dan bisa membantu kalian ya, teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Silahkan juga subscribe dan bisa nyalain lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan sama video-video Sinemasik lainnya. Cukup sekian video kali ini, terima kasih banyak telah menonton. Aku Ayun pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!